Shalom saudara. Hari ini kita membaca firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-12 ayat 11 sampai 14. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Saudara, renungan ini saya beri judul bekerja keras dan berlaku benar. Bekerja keras saja tidak cukup, tapi juga harus bekerja yang secara benar, yang berkenan kepada Tuhan. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Saya yakin kita semua setuju. Orang yang mau bekerja, apalagi dia mau bekerja keras, dia tidak perlu takut kekurangan. Dia akan kenyang dengan makanan. Dia akan mendapatkan hasil yang sewajarnya, yang sepatutnya dia terima. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita melihat umumnya manusia itu bekerja. Apalagi orang-orang yang pada usia produktif. Tentu saja secara umum itu adalah bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang bekerja secara kasar, bekerja kasar yang banyak menggunakan tenaga. Di dalam bekerja dia mencucurkan keringat, di dalam bekerja mungkin dia harus berjemur di bawah terik matahari, atau ketika hujan dia terkena hujan dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang bekerja tidak terlalu banyak menggunakan tenaga secara fisik ini, tetapi dia menggunakan pikiran. Dia mungkin duduk di ruangan ber-AC, tidak kehujanan, tidak kepanasan, tetapi dia juga lelah oleh karena dia harus memutar otak ya. Banyak hal yang harus dia pikirkan, banyak masalah yang harus dia pecahkan, banyak hal yang harus dia itu atur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini termasuk bekerja. Baik kerja kasar ataupun kerja yang tidak terlalu banyak menggunakan tenaga fisik begitu ya. Itu semua adalah bekerja. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang bekerja. Kenapa? Karena kita sudah diberi potensi, diberi kemampuan, diberi karunia yang mana Tuhan ingin kita itu keluarkan ya. Potensi yang ada dalam diri kita itu supaya kita itu keluarkan menjadi berkat bagi kita dan juga bagi sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Apa yang menjadi pekerjaan saudara? Apapun yang menjadi pekerjaan saudara, mata pencaharian saudara, tetaplah saudara bekerja dengan tekun, dengan bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mencukupkan kita. Kita akan kenyang dengan makanan dan kita tidak akan berkekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga orang yang bekerja, tapi bekerja itu secara tidak benar. Bekerjanya itu keras, bekerja keras, rajin, tekun dia. Tetapi apa yang dikerjakannya itu tidak benar. Nah, yang seperti ini firman Tuhan tidak mengajarkan kita demikian. Firman Tuhan bahkan mengatakan bahwa orang fasik, orang jahat itu akan terjerat oleh pelanggarannya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah satu kali saya merenungkan begini ya. Karena maraknya, banyaknya kasus-kasus penipuan yang lewat handphone begitu ya. Nah, saya berpikir, wah, orang-orang ini luar biasa juga ya. Setiap hari ada orang yang rajin bekerja di sawah, bekerja di kantor, bekerja di rumah, dimanapun juga. Tapi orang-orang ini, dia bekerja hanya dengan pencet-pencet handphone atau dengan mengangkat telepon aja, kemudian mengarang cerita, atau ada yang harus menguasai IT, kemudian dia dia hack nomor-nomor orang, tujuannya ujung-ujung adalah duit, menipu uang orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang ini rajin loh. Orang-orang ini pintar loh. Orang-orang ini tekun, tidak menyerah, pantang menyerah. Dan akhirnya mereka dapat enggak? Saya rasa mereka dapat. Dan ada kan orang-orang yang tertipu. Dan mungkin tidak sedikit orang yang tertipu. Makanya mereka masih menggunakan cara-cara ini untuk menipu. Nah saudara, mereka bekerja keras. Mendatangkan hasil kan? Mereka kenyang dengan makanan? Betul. Tapi apakah ini yang diperkenankan oleh Tuhan? Tidak.
Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi kaya. Tuhan tidak berjanji bahwa kita akan menjadi kaya. Tuhan hanya mengatakan bahwa kalau kamu rajin bekerja, kamu akan kenyang. Tapi bekerjanya itu pun harus bekerja secara benar. Yang tidak benar bagaimana? Yang tidak benar Tuhan tidak berkenan. Tapi dia dapat uang banyak loh. Dia kaya loh. Apapun juga itu Tuhan tidak berkenan. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kekayaan, kenyamanan hidup ya itu jauh lebih berharga daripada perkenanan daripada Tuhan. Kalau kita berpikir seperti itu, suatu saat kita akan menyesal. Kita butuh uang di dunia ini untuk apa sih? Untuk hidup. Dan karena kita butuh uang, makanya kita bekerja supaya kita bisa hidup di dunia ini saja. Tinggalkan dunia ini, kita tidak butuh uang lagi. Kita harus bekerja supaya dapat uang, kita butuh uang ini supaya kita bisa hidup, hanya sampai di situ saja. Jadi jangan salah, jangan akhirnya kita menjadikan uang itu adalah tujuan akhir dari kita, tujuan akhir daripada hidup kita. Maka kalau seperti itu kita akan menyesal pada akhirnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang bekerja keras dan juga berlaku benar. Mari kita memeriksa diri kita. Mungkin kita masih kurang tekun, kurang bekerja keras. Kita masih banyak menggunakan waktu kita untuk hal yang sia-sia. Misalnya kita hanya sibuk mengikuti medsosnya orang, ingin tahu dia makan apa hari ini, ingin tahu dia jalan kemana hari ini, dan sebagainya. Itu ya sebatas pertemanan oke-oke saja. Tetapi kita harus lihat porsi waktu kita itu berapa. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk hal-hal yang tidak terlalu penting seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita gunakan waktu kita dengan baik. Kita mungkin ada hobi, tapi kita perhatikan juga apakah kita sudah terlalu banyak menggunakan waktu kita untuk hobi kita. Apa hobi kita? Nontonlah, mancinglah, jalanlah, tidurlah, rebahanlah, dan sebagainya. Kita harus menjadi orang-orang yang rajin. Rajin bekerja, rajin berkarya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan rajin tidur berlebihan juga tidak baik ya. Ataupun melakukan hobi-hobi kita yang lain secara berlebihan. Mari kita lebih rajin, tapi kita juga periksa diri kita. Oke, aku selama ini rajin. Tetapi apakah rajinku ini sudah rajin dalam hal yang benar ataukah belum? Kadang-kadang aku masih suka menipu uang sedikit-sedikit misalnya. Ya wajar lah, ini jadi uang ongkos jalan, tips buat aku misalnya gitu ya. Kalau seperti itu, apa yang tidak patut kita terima, kita jangan terima. Orang tidak beri untuk kita, tetapi kita curi-curi, kita bohongi dia, maka itu tidak benar. Saudara dikasihi Tuhan, hiduplah sesuai firman Tuhan. Bekerja keras dan berlaku benar, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Sebab Tuhan baik dan anugerahnya